Bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Kita boleh ada sampai pada saat ini, bahkan kita boleh beribadah di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mungkin kita ada di tempat lain. Ya, bukan berarti di tempat lain itu bukan karena kita tidak mendapatkan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, tetapi ketika kita berada di tempat ini merupakan anugerah Tuhan besar karena kita bisa menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sebab ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, maka segala persoalanmu pasti Tuhan akan beri kekuatan, akan tolong ke hidup kita semua. Puji Tuhan, tidak berlambatan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat tersebut. Ini sudah menjadi ayat yang biasa kita dengarkan, bahkan ini menjadi ayat yang memberikan motivasi, menguatkan kehidupan kita. Puji Tuhan, saya mengundang kita semua berdiri, kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Walaupun ayat ini sudah banyak kali disampaikan, kita sudah banyak kali mendengarkan, tetapi kita yakin dan percaya walaupun mungkin kata, kalimat, penyampaiannya mungkin sama, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja itu akan juga tetap sama luar biasanya. Ada hal yang luar biasa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan semakin banyak kali kita mendengarkan hal yang sama, maka itu akan semakin menguatkan apa yang kita dengarkan, ya kan? Yang mungkin kalau dalam dunia pendidikan disebut dengan reinforcement, penguatkan. Artinya diulang-ulang terus sehingga benar-benar hal tersebut tertanam dalam kehidupan kita. Kita semakin mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Dan oleh sebab itu juga kita perlu belajar akan hal ini kembali. Saya akan membacakan kembali bagi kita semua. Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau kita melihat pada pasal sebelumnya atau pada bagian sebelumnya, pada pasal 9, di situ kita mendapatkan di mana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Orang buta menjadi melihat atau melek. Sehingga orang-orang Farisi yang mengetahui hal tersebut, mereka sangat marah dan mereka katakan, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Padahal hari ini adalah hari Sabat. Sehingga terjadi pertentangan juga bagi orang-orang Farisi. Sebagian mereka menolak dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi sebagian orang Farisi mengatakan tidak mungkin dia adalah orang berdosa karena dia mampu melakukan mujizat sedemikian rupa. Dengan kata lain, tidak ada orang yang mampu melakukan hal sedemikian. Oleh sebab itu tidak mungkin kalau hal tersebut bukan berasal daripada Allah. Dan kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukanlah sesuatu yang bagi sebagian orang Farisi itu dianggap sebagai hal yang merusak tradisi Sabat. Sebagai sesuatu yang merupakan pelanggaran. Nah, oleh sebab itu untuk mengklarifikasi orang-orang Farisi sebagian yang menolak tindakan atau menentang tindakan Yesus tersebut, yaitu menyembuhkan orang buta tersebut, maka Yesus mengklarifikasi apa yang mereka duga terhadap Yesus. Pasal 10 inilah merupakan penjelasan dan Yesus memberikan gambaran dan membandingkan antara seorang pencuri dan seorang gembala. Banyak hal
hal yang di ayat-ayat sebelumnya sudah digambarkan oleh Yesus. Tetapi di ayat 10 ini merupakan hal yang sangat menusuk mereka. Untuk memberikan apa? Gambaran, perbandingan. Bahwa sesungguhnya dia, Yesus itu bukanlah seperti yang orang-orang Farisi sebagian anggap. Jadi mungkin mereka sebagian menganggap Yesus ini seperti pencuri, penjahat. Oleh sebab itu Yesus memberikan penjelasan kalau pencuri itu datang untuk mencuri. Bukan hanya sekedar untuk mencuri, bahkan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, yaitu gembala, jadi Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala untuk membandingkan dengan seorang pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus mengatakan dia datang untuk memberikan hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah, oleh sebab itu perlu kita melihat dua hal tersebut, yakni mengenai pencuri dan mengenai gembala tersebut. Mengenai hidup dan kelimpahan yang Tuhan berikan, yang mungkin bagi sebagian kita hanya menganggap ini hanya mengarah kepada kelimpahan secara materi, tetapi tidaklah demikian. Oleh sebab itu perlu dijelaskan baik mengenai pencuri dan hidup dan kelimpahan tersebut. Pencuri, kalau saya lihat di ayat tersebut, itu dari kata Yunani klepto, klepten, dari kata dasarnya klepto, yang artinya pencuri. Mungkin kita pernah mendengar kata kleptomania. Itu artinya orang yang mempunyai kebiasaan pencuri. Memang dirinya ini seringkali didorong untuk melakukan mencuri atau mengambil barang orang lain. Bukan berarti dia melakukan hal tersebut dia butuh, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan, habit dia. Dia merasa kalau tidak melakukan hal itu ya, dia merasa tidak sejahtera, tidak tenang. Karena itu, ya memang sangat sukar kalau diteliti secara psikologis, tetapi itulah. Nah, dalam hal ini Yesus ingin menunjukkan bahwa pencuri tersebut yang merupakan satu kebiasaan diri dari si pencuri tersebut, dia mempunyai kebiasaan untuk mencuri. Bukan hanya untuk mencuri saja, bahkan membunuh dan membinasakan. Yang menjadi pertanyaannya di sini bagi kita, apa sih yang ingin dicuri dalam kehidupan kita? Walaupun di sini tidak dijelaskan, tetapi ketika kita melihat referensi di bagian-bagian lain, maka kita akan mendapatkan bahwa apa yang ingin dicuri oleh pencuri itu, dan pencuri itu sangat jelas menuju kepada si iblis, maka kita akan bisa dapatkan apa yang ingin dicuri oleh si iblis atau si pencuri tersebut. Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan secara singkat. Yang pertama yang ingin dicuri oleh si pencuri adalah iman. Yang kedua adalah damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita. Nah, yang pertama mengenai iman. Mengapa si pencuri ingin mencuri iman? Kita tahu bersama bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita ingin harapkan. Iman merupakan satu pengharapan terhadap sesuatu yang mungkin bagi kita itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya iman inilah yang dapat meraih sesuatu yang bagi kita mustahil. Oleh sebab itu si iblis atau si pencuri atau si iblis itu ingin mencuri iman kita. Karena dengan iman kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada satupun orang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu iblis ingin mencuri iman kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Iblis itu pintar. Iblis itu tahu. Iblis itu lebih tahu dari kita.
Seringkali kita tidak tahu akan hal-hal yang sangat-sangat prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan itu biasanya diakibatkan begini. Iman itu kan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Nah, seringkali orang tidak mengetahui barang yang ada pada dirinya atau barang yang ada itu merupakan barang yang sangat berharga. Sehingga apa? Karena dia tidak tahu bahwa barang itu sangat berharga, maka dia tidak memperlakukan barang itu sedemikian rupa sebagaimana seharusnya, selayaknya barang berharga itu. Harus dipertahankan, harus dijaga. Ya kan? Nah, karena kita mungkin merasa kita tidak menganggap bahwa iman itu berharga, sehingga sebagian orang menganggap ya biarlah iman saya dicuri, iman saya berkurang dan semakin hilang, dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Iman itu tidak ada dalam hidup kita, tidak ada dalam diri kita, sehingga kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, iman yang menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk kita mampu berharap kepada Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil yang dapat Tuhan lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Kan Tuhan beberapa kali di dalam Alkitab dikatakan besar imanmu, hai ibu besar imanmu, maka jadilah sesuai yang engkau kehendaki. Tuhan ingin melihat iman dalam hidup kita. Nah, inilah yang ingin dicuri oleh iblis. Karena iblis tahu kalau kita memiliki iman, maka kita memiliki pengharapan akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Ini bahasa yang sederhana saja, tetapi seringkali kita tidak mampu memahami itu dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya iman itu sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Ada satu ayat mengatakan, tak kala aku datang, adakah ku dapati iman? Ya kan? Itu yang ingin dicuri. Iman. Ini kalau mau dijelaskan panjang lebar, ini begitu banyak. Tetapi sekali lagi kita harus pahami bahwa sesungguhnya iman itu berharga dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang ingin dicuri oleh iblis adalah damai sejahtera. Orang kalau tidak ada damai sejahtera, aduh gelisah, ya kan? Tidak tenang dalam hidupnya. Kalau tidak ada damai sejahtera, seringkali orang ingin berkonflik dengan orang lain, ya kan? Karena apa? Tidak tenang, gelisah hidupnya. Mau berbuat sesuatu, malas. Mau bertindak ini seringkali tidak maksimal, tidak optimal. Karena apa? Damai sejahtera itulah yang membuat kita semakin kuat dan mampu bertahan menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Allah damai sejahtera yang selalu memberikan kita kekuatan dalam hidup kita ini. Nah, oleh sebab itu, itulah yang ingin diambil, yang ingin dicuri oleh iblis, damai sejahtera. Dan yang ketiga, ini singkat-singkat saja, sukacita. Iblis ingin mengambil sukacita di dalam kehidupan kita. Tadi lagu mengalir sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, anggur sukacitamu dalamku, ku menari. Kalau orang ada sukacita, maka dia akan mau menari. Tapi kalau orang tidak sukacita, ya loyo, lemas, tidak bergairah hidup ini. Iblis suka itu. Senang kalau orang itu tidak bergairah, tidak bersemangat, seperti tidak ada pengharapan dalam kehidupannya. Makanya ini tiga hal ini berkaitan: iman, damai sejahtera, dan sukacita. Karena tidak ada iman dalam menghadapi persoalan yang mungkin secara logika, secara akal manusia, dia tidak mampu berpikir dan tidak mampu mengerjakan dan tidak mampu menghadapi itu. Tetapi kalau punya iman, maka dia akan berkata dalam hatinya,
bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga apa? Damai sejahtera itu tetap tinggal dalam kehidupannya. Sehingga sukacita itu tetap tinggal dalam kehidupannya. Dan dengan damai sejahtera dan sukacita itu dia tetap menari, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan paling suka kalau orang yang bersukacita, bergirang bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita yang melimpah itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu yang ingin diambil oleh iblis. Iman, damai sejahtera dan sukacita. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa iman, damai sejahtera dan sukacita itu sangat berharga dalam kehidupan kita, jangan biarkan si pencuri atau si iblis itu mencuri dari dalam hidup kita. Simple saja. Karena itu menjadi kunci, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya segala harta, kekayaan, jabatan dan kedudukan. Tapi kalau kita tidak mempunyai iman, damai sejahtera dan sukacita itu, maka hati kita terasa hampa. Ya kan? Banyak kan kesaksian, loh, kita banyak uang saya miliar-miliar, bahkan bilang triliun, punya mobil ini, punya harta ini, punya rumah sekian, punya rumah di A, B, C dan sebagainya. Tapi dia merasa, aduh, hampa. Semuanya itu tidak berarti. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam dirinya. Jadi percuma segala harta yang kita miliki, segala hal yang kita miliki kalau kita tidak memiliki iman, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan iman, damai sejahtera dan sukacita itu dicuri oleh si iblis dalam hidup kita. Nah, makanya di bagian selanjutnya dikatakan, aku datang memberikan hidup. Kenapa Tuhan mengatakan aku datang memberikan hidup? Berkaitan dengan bagian tadi sebelumnya. Kalau sudah tidak ada iman, sudah tidak ada lagi damai sejahtera, dan sudah tidak ada lagi sukacita, biasanya orang akan melakukan hal-hal yang buruk. Karena dia sudah tidak mampu berpikir menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupannya. Sehingga sudah ketika dia sudah tidak ada damai sejahtera lagi, hatinya tidak tenang, gelisah, tidak ada sukacita lagi dia, maka dia tidak akan mampu lagi bergairah untuk melakukan sesuatu, dan biasanya akan melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Bahkan ada sebagian orang yang bunuh diri karena sudah tidak ada iman. Aduh Tuhan, masalah saya berat, saya begini, hidup saya sudah hancur, saya diperlakukan ini, suami saya tinggalkan saya, istri saya tinggalkan saya, orang tua saya berbuat seperti ini, saya sudah tidak ada pengharapan lagi. Oleh sebab itu lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Karena sudah tidak ada iman. Dan sudah tidak ada damai sejahtera lagi yang membuat dirinya tetap tenang menghadapi segala persoalan dalam kehidupannya. Sehingga orang yang tidak punya iman, damai sejahtera dan sukacita, orang tersebut bisa dikatakan sudah mati. Nah, oleh sebab itu Yesus memberikan perbandingan, aku datang untuk memberikan hidup. Memberikan hidup, bukan mematikan orang, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Bahkan dikatakan, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? 3 hal tersebut. Iman, damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena kelimpahan tersebut, damai sejahtera, sukacita dan iman, itu yang membuat orang memiliki hidup. Artinya masih ada kehidupan, masih ada pengharapan di dalam kehidupannya. Untuk apa? Kan domba datang untuk apa? Memberikan hidup, menjamin kehidupan daripada domba-dombanya. Menjamin kehidupan domba-dombanya. Nah, oleh sebab itu, di sini dikatakan apa? Yesus datang memberikan hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Artinya hidup itu, di dalam hidup itu ada kelimpahan. Kelimpahannya apa?
Iman, damai sejahtera, dan sukacita. Sehingga apa? Iman dan damai sejahtera, sukacita itu yang akan terus membawa kehidupan kita tetap di dalam keselamatan yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Kira-kira dapat dipahami. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Yesus datang memberikan hidup karena Yesus sebagai gembala akan memberikan kehidupannya, bahkan dia menjamin domba-dombanya untuk hidup. Dia rela mengorbankan atau mempertaruhkan nyawanya agar domba-dombanya tetap hidup. Dan dalam kehidupan itu, domba itu akan diberikan dengan segala kelimpahan. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau dalam konteks rohani, kelimpahannya itu yaitu iman, damai sejahtera, dan sukacita. Bagi sebagian orang selalu berpikir, materi, kekayaan, harta, dan sebagainya. Itu tidak sebanding dengan iman, damai sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan banyak orang punya harta, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi belum tentu dia memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya. Sehingga dia merasa hampa, merasa kosong. Tidak ada sesuatu yang membuat dia merasa dia berarti dalam kehidupannya walaupun dia mempunyai segala-galanya. Seperti itu. Tetapi ini juga bukan berarti kita tidak bisa, tidak boleh mengejar, tidak boleh kita mencapai, meraih prestasi, kita mengejar, artinya mengejar dalam tanda kutip untuk mendapatkan kedudukan, jabatan. Bukan seperti itu, tetapi lebih daripada itu, iman, damai sejahtera, dan sukacita itu yang melampaui dari segala hal itu. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Iman, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, oleh sebab itu, terkait dengan kata kelimpahan, sedikit saja perlu dijelaskan. Terkait dengan kata kelimpahan, untuk kita dapat mengetahui kelimpahan, maka kita juga perlu mengetahui itu kata cukup. Karena begini, orang tidak akan merasa memiliki kelimpahan dalam kehidupannya kalau dia tidak memiliki rasa cukup. Kira-kira bisa dipahami ya. Kalau dia tahu, kalau ini cukup, maka lebih daripada cukup, dia akan merasakan inilah yang namanya kelimpahan. Nah, seringkali sekali lagi orang tidak pernah merasa memiliki kelimpahan atau mendapatkan kelimpahan dalam kehidupannya. Saya tidak puas karena dia tidak merasa cukup. Kenapa dia tidak merasa cukup? Karena dia tidak puas dengan apa yang dia miliki. Sehingga dia tidak pernah merasakan kelimpahan. Sebenarnya sesungguhnya kelimpahan itu sudah ada dalam dirinya. Sebab itu orang yang tahu itu kata cukup adalah orang yang mampu menguasai keinginan dirinya. Kan seringkali begini, kita sudah memiliki banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita tidak mempunyai kata cukup, tidak mempunyai konsep kata cukup dalam kehidupannya, walaupun sebenarnya dia mempunyai banyak hal dalam kehidupannya, sehingga dia tidak merasa puas dan dia tidak menganggap bahwa apa yang ada dalam dirinya merupakan satu kelimpahan dalam hidupnya. Nah, ini yang seringkali dipermainkan oleh si iblis. Kamu belum, kamu hanya punya sekian. Sehingga apa? Kita tidak merasakan bahwa sesungguhnya Allah sudah memberkati kita dengan segala kelimpahan. Nah, oleh sebab itu juga seringkali orang tidak pernah merasa cukup karena apa? Membandingkan dengan orang lain. Wah, dia punya A, B, C dan hanya segini. Oleh sebab itu dia merasa tidak cukup, dia tidak puas. Saya harus lebih lagi. Padahal dia sudah banyak. Sudah memiliki banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi karena dia membandingkan dengan orang lain,
sehingga dia tidak merasakan kelimpahan yang sesungguhnya itu sudah dimiliki dalam kehidupannya. Kita perlu pahami ini. Karena kalau kita tidak pahami ini, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita tidak akan merasakan yang namanya cukup, dan kita juga tidak akan merasakan bahwa kelimpahan itu sudah ada dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak merasakan kelimpahan itu dalam kehidupan kita, maka kita tidak merasakan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Ini berkaitan semuanya. Berkaitan. Oleh sebab itu perlu kita ada rasa cukup dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita tidak memiliki kekayaan seperti mereka yang di sana. Walaupun kita tidak mempunyai popularitas seperti mereka yang di sana. Seringkali ini terus terang. Seringkali saya kalau lihat di YouTube pengkhotbah yang hebat dan luar biasa, saya lihat, wow, baru berapa hari DP subscribe sudah 200.000. Bukan cuma 200 viewer, bukan cuma 200 penonton, 245.000. Saya tidak sebutkan siapa-siapa itu pengkhotbah itu. Ketika saya lihat, ya cuma 10 penonton, tapi saya merasa cukup Tuhan, biar cuma 10, yang penting sudah ada yang menonton video khotbah saya. Sukacita tetap ada, saudara-saudara. Betul, ini pengalaman saya. Sehingga ini yang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Wah, saya hanya gembala biasa. Kalau saya mau bandingkan ketika saya lihat teman-teman saya atau orang yang saya kenal, wah, kalau mau pikir, pelayanan masih, kalau mau dibandingkan dengan saya sudah sekian tahun, dia masih ini, baru memulai pelayanan. Kalau mau dilihat dari tingkat akademik, saya, wah, di atas. Tapi luar biasa pelayanan. Mulai kan membandingkan. Tapi ketika saya punya rasa cukup, bersyukur Tuhan sudah berikan ini. Wah, ini apa yang Tuhan berikan kepada saya, apa yang saya miliki, ini sudah sangat berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita itu tetap ada dalam diri saya. Itu persoalannya. Itu kuncinya dalam hidup kita. Rasa cukup itu akan membuat kita merasakan kelimpahan dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus berkata begini di Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 14, di situ dikatakan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan, tapi aku mencukupkan segala hal. Paulus katakan seperti itu. Dia tahu, dia pernah mengalami namanya kelimpahan. Dia pernah mengalami namanya kekurangan. Dia tahu itu realita. Dia mengalami kekurangan. Tetapi ketika dia mengalami kekurangan itu, dia mencukupkan dirinya. Ketika dia mengalami kelimpahan, dia juga merasakan cukup. Dia membagi kelimpahan itu kepada orang lain. Sehingga apa? Dengan dia berbagi itu juga dia merasakan sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Dia merasa cukup. Sehingga di bagian lain Paulus juga mengatakan, Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu cukup bagiku. Mungkin sebagian orang membandingkan, wah, si A, si Paulus, si Apolos, si Kefas dan sebagainya, wah, hebat. Ya kan? Mereka memang hebat. Paulus juga tidak kalah hebat. Tetapi dia merasa cukup kasih karunia yang Tuhan berikan, pemakaian Tuhan dalam kehidupan. Sehingga apa? Damai sejahtera, sukacita itu tetap ada dalam kehidupan Paulus. Makanya di ayat terakhir di Roma pasal 15 ayat 13, di sini Paulus mengatakan, Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus cukup. Paulus mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Sekali lagi, ketika dia mengalami kelimpahan,
dia tetap merasakan cukup dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami kekurangan, dia juga merasakan cukup dalam kehidupannya. Sehingga apa, sekali lagi, damai sejahtera dan sukacita itu tetap melimpah dalam kehidupannya. Makanya Tuhan mengatakan kepada orang-orang Farisi tersebut, aku datang untuk memberikan hidup dan mempunyai hidup itu dengan segala kelimpahan. Tapi persoalannya, sekali lagi saya ulang-ulang, seringkali Tuhan sudah memberikan kelimpahan itu dalam kehidupan kita, tapi karena kita tidak mempunyai pemahaman bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan kelimpahan dan kita harus merasa itu cukup bagi kita. Jangan bandingkan dengan orang lain, sehingga benar-benar kelimpahan itu tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Biarlah iman, damai sejahtera dan sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pemimpin pujian.